Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibatul Bait, pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nizam, dan juga sahabat Zahra Neng Haji Teh Nur Karyati. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya, suami, anak, cucu, senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap hubabah, segenap ibu nyai pimpinan pondok pesantren, dan juga ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, para syarifah, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, dikaruniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, dikaruniai anugerah yang tak terbatas dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasannya mengenai membuka pintu rezeki. Ini kayaknya permintaan orang-orang Purwakarta. Habis lebaran rezeki pada seret ustazah, gitu katanya, betul? Biasanya tuh siklusnya Ramadan buat orang-orang Indonesia, 10 hari pertama Ramadan yang banyak di masjid, 10 hari yang berikutnya yang banyak di mall, di pasar, belanja, beli baju baru. 10 hari yang berikutnya di stasiun, di terminal, di bandara, mau pada mudik gitu ya. 10 hari habisnya lebaran yang banyak di Pegadaian. Duit udah kehabisan, gadai-gadai gelang, kalung, begitu? Enggak, insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rezeki itu bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas makanan, melainkan manusia itu terdiri dari 3 hal, ketiganya memerlukan rezekinya masing-masing. Manusia disebut manusia karena punya badan. Kalau nggak punya badan namanya hantu.
Kita punya badan. Badan perlu rezekinya. Makanan, pakaian, rumah tempat tinggalnya badan. Sekarang ada lagi nih yang dianggap lebih mendesak. Casan. Badan perlu pakaiannya, perlu makanannya, dan itu adalah rezekinya badan kita. Tapi selain daripada badan, manusia juga punya yang namanya akal, pikiran. Ini juga perlu rezekinya. Rezekinya namanya ilmu. Perlu nih rezekinya akal kita. Saya ingat kalau saya habis bicara di Malaysia, di Singapura, selesai itu orang kalau salaman sama saya suka bilang, makasih Ustazah, Allah rezekikan saya untuk mendengarkan ilmu Ustazah. Terima kasih Allah rizkikan saya mendengarkan ilmu Ustazah. Mereka benar-benar menganggap ilmu yang diberi itu adalah merupakan rezeki. Dan memang demikian, sebab akal perlu ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai ilmu yang manfaat, ilmu yang bawa kebaikan, kebahagiaan bagi dunia hingga akhirat, ilmu yang menjadi hujjah lana wala taj'alhu hujjah alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Manusia punya badan, manusia punya akal. Keduanya perlu rezekinya masing-masing. Dan yang ketiga, manusia punya hati. Hati perlu rezekinya. Rezekinya hati banyak. Orang kalau penuh rezeki hatinya, biasanya jadi enggak terlalu perlu sama rezeki badannya. Orang kalau hatinya rezekinya banyak, itu biasanya enggak terlalu memerlukan sama rezekinya badan. Apa rezekinya hati? Yang nomor satu adalah rahmatnya Allah. Rezekinya hati, kasih sayangnya Allah. Hati yang disayangi adalah hati yang dikaruniai rezeki yang paling penuh. Itu sebabnya Allah ketika menyebut Nabi Muhammad dengan bahasa an'amallahu alaihim, orang yang dikasih nikmat, dikasih rezeki yang paling banyak. Padahal secara makanan Nabi Muhammad pernah mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Padahal kalau secara pakaian Nabi Muhammad memiliki pakaian yang sangat sedikit. Nabi apabila punya sendal yang baru, sendal yang lama disedekahkan. Nabi Muhammad rumahnya sangat kecil, tapi Allah bilang, kamu wahai Muhammad manusia yang dirizkikan nikmat yang paling banyak, rezeki yang paling banyak turunnya kepadamu wahai Muhammad. Kenapa bisa begitu? Padahal kita melihat keterbatasan rezeki secara badan yang Allah SWT berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Sebabnya adalah karena Allah menjadikan rezeki hatinya Nabi Muhammad penuh, bahkan luber. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad meluberkan rahmat bagi semesta. Rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad penuh, luber-luber, sampai Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang menebarkan kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya saya adalah rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan ke atas muka bumi ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang diberi rezeki yang paling banyak. Jadi Bu, Dek, Nak, kalau kamu lagi ngomongin urusan rezeki, yang kebayang jangan cuma saldo rekening. Yang kebayang jangan cuma uang bisa kamu belikan seblak, bisa kamu belikan makanan, atau bisa kamu belikan pakaian. Yang kamu bayangkan tentang rezeki jangan cuma sekedar apa yang masuk ke dalam perutmu. Itu adalah serendah-rendahnya rezeki. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man kana hammuhu batnuhu, kanat qimatuhu ma yakhruj minhu." Siapa yang urusan terpenting baginya adalah isi perutnya, maka nilainya adalah apa yang keluar dari perutnya. Siapa yang urusan paling penting dalam hidupnya adalah apa yang masuk ke perutnya, yang dipikirin cuman makanan mulu. Bis ini makan apa enaknya ya? Nih duduk di majelis dari pagi, yang dipikirin bakso enak nih. Yang dipikirin nih mendung-mendung gini nih, pisang goreng, Indomie pakai rawit. Ada yang begitu? Disindir Mas Sayyidina Ali, nilai kamu adalah apa yang keluar dari perutmu. Apa yang keluar dari perut? Ya Allah, rezeki bukan cuman sekedar itu Bu. Rezeki bukan cuma itu Dek. Rezeki bukan cuman sekedar makanan. Enggak gitu. Itu termasuk bagian dari rezeki, akan tetapi itu adalah serendah-rendahnya rezeki. Nah kalau minta rizki, minta tuh sekalian rizki yang besar-besar. Bahkan badan kita ini rezeki paling besarnya bukan makanan. Mauan mana punya makanan enak-enak tapi sakit, ama sehat tapi makanannya serba sedikit atau serba terbatas. Mauan mana? Sehat tapi makan enak, katanya iya. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, kesehatan itu adalah rezeki yang lebih besar daripada rezekinya makanan gitu. Kita tuh sama Allah kalau dikasih sehat Bu, makan apa aja enak, betul? Saya dulu tidak menyadari ucapan itu sampai umur saya 40 tahun. Udah di atas umur 40 tahun ya Allah, gak boleh salah makan dikit. Ada ibu-ibu yang nyaut betul. Senasib kamu ya Bu ya. Ibu-ibu seiku sekalian saya muliakan, orang kalau badan sehat makan apa aja juga enak.
Tapi begitu badan lagi gak sehat, begitu badan lagi gak enak, ya Allah, ya Allah, makanan mahal-mahal, makanan enak-enak jadi gak bisa dimakan. Karenanya lebih daripada sekedar rezeki berupa makanan, kamu harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa kesehatan, sebab kesehatan lebih bernilai daripada makanan. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini rezeki nih macem-macem. Jadi bukan hanya itu. Rezeki berupa kenyamanan, rezeki berupa memiliki keluarga yang saling sayang, memiliki keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Rezeki apa bukan rezeki? Rezeki. Nih akal kita nih perlu rezeki berupa ilmu. Tapi ilmu itu juga ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, enggak asal ilmu bisa Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Kita perlu guru buat menyampaikan ilmu dengan cara yang paling indah. Guru saya Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan, saya ketika membaca berita teroris bawa bom bunuh diri, ngebom, saya kalau baca berita ada pasukan-pasukan bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nyerang anak-anak, nyerang orang-orang tua, bawa ketakutan di hati manusia. Beliau mengatakan, saya kalau mendengar ajaran-ajaran yang haram, bid'ah, syirik, berziarah ke makam, syirik, wah, kata Habib Ali Al-Jufri, saya bersyukur tidak mendapatkan guru seperti mana yang mereka mendapatkannya. Bu, kalau kita berguru dengan orang yang sama dengan yang mereka berguru, belum tentu kita jadi orang-orang yang bisa menikmati maulid, bisa menikmati sholawat, bisa merasa haru, cinta, bahagia ketika merasakan kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ternyata memiliki guru yang bisa membawa kita kepada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah adalah rezeki yang luar biasa besarnya, yang harus terus-terusan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan guru-guru saya, Allah sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, betahkan hidupnya di dunia ya Allah. Kita doakan Bu, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, para ulama-ulama kita, banyak ibu-ibu sekalian, baik yang ada di luar-luar negeri ataupun yang ada di dalam-dalam negeri. Kita harus doakan ulama-ulama yang ada di sekitar kita nih, yang bawa kenyamanan, kebahagiaan saat kita menuntut ilmu pada mereka, harus kita doakan. Karena apalagi kalau tingkatan ulama-ulamanya yang sudah mencapai tingkat murabbi, tingkat mursyid, mampu mendidik hati dan jiwa dari para murid-muridnya, sekelas Habib Umar bin Hafid, sekelas Hubabah Nur. Itu ibu-ibu sekalian perlu banget buat kita doakan biar betah hidupnya di dunia. Kalau nggak betah-betah Bu, mereka pengennya pergi aja. Kalau pergi siapa yang rugi?